Para pejuang UTBK, soal-soal dalam video ini memuat soal-soal penalaran umum tes potensi skolastik. Kita ke soal yang pertama. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia ada sebanyak 9,1 juta orang per Agustus 2021. Jumlah itu turun sekitar 670.000 orang dari posisi per Agustus 2020 yang mencapai 9,77 juta orang. Kepala BPS, Margo Yuwono, mengatakan penurunan tersebut sejalan dengan tingkat pengangguran terbuka secara nasional yang turun dari 7,07% di Agustus 2020 menjadi sebesar 6,49% per Agustus 2021. Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Pada Agustus 2021, tingkat pengangguran terbuka laki-laki tercatat sebesar 6,74%, lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran terbuka perempuan yang sebesar 6,11%. Meski demikian, tingkat pengangguran terbuka laki-laki mengalami penurunan terbesar dibandingkan tingkat pengangguran terbuka perempuan. Secara rinci, tingkat pengangguran terbuka laki-laki turun sebesar 0,72% dibandingkan Agustus 2020 dan turun sebesar 0,07% bila dibandingkan Februari 2021. Berdasarkan teks tersebut, manakah simpulan di bawah ini yang benar? A. Pekerja laki-laki lebih banyak terserap lapangan kerja ketimbang perempuan dari Agustus 2020 sampai Agustus 2021. B. Pekerja perempuan lebih banyak terserap lapangan kerja daripada pekerja laki-laki dari Agustus 2020 sampai Agustus 2021. C. Pekerja perempuan lebih banyak daripada pekerja laki-laki pada Agustus 2021. D. Pekerja laki-laki lebih terampil daripada pekerja perempuan sehingga lebih mudah terserap lapangan pekerjaan. E. Pengangguran di Indonesia akan mengalami kenaikan pada tahun 2022, terutama pekerja perempuan. Oke, coba dianalisis dan coba dijawab terlebih dahulu, teman-teman. Oke, kita coba bahas dan kita coret atau anulir dulu alternatif jawaban soal yang sekiranya kurang tepat. Kita dari alternatif C. Pekerja perempuan lebih banyak daripada pekerja laki-laki pada Agustus 2021. Di dalam teks tidak disebutkan berapa jumlah pekerja perempuan, sehingga tidak bisa disimpulkan bahwa pekerja perempuan lebih banyak daripada pekerja laki-laki pada Agustus 2021. Sehingga alternatif jawaban C kurang tepat. Yang D, pekerja laki-laki lebih terampil daripada pekerja perempuan sehingga lebih mudah terserap lapangan pekerjaan. Dari teks juga tidak disebutkan apakah pekerja laki-laki lebih terampil. Hanya disebutkan dalam periode Agustus 2020 sampai Agustus 2021, angka pengangguran laki-laki menurun sebesar 0,72%. Sehingga alternatif jawaban D juga kurang tepat. Kita lihat yang E. Pengangguran di Indonesia akan mengalami kenaikan pada tahun 2022, terutama pekerja perempuan. Dari
alternatif jawaban, dan kita cek tag. Di sini trennya adalah pengangguran di Indonesia mengalami penurunan. Jadi di sini jumlah itu turun sekitar 670.000. Jadi dari tren penurunan pada tahun 2021, maka pada tahun 2022 tidak bisa kita simpulkan bahwa angka pengangguran akan mengalami kenaikan. Sehingga alternatif jawabannya adalah antara A dan B, teman-teman. Kita cek yang A, pekerja laki-laki lebih banyak terserap lapangan kerja ketimbang perempuan dari Agustus 2020 sampai Agustus 2021. Ini sepertinya benar, teman-teman, ya, karena kalau kita lihat tag, pada Agustus 2021 tingkat pengangguran terbuka laki-laki tercatat 6,74%. Lebih tinggi dari perempuan yang sebesar 6,11%. Meski demikian, tingkat pengangguran laki-laki mengalami penurunan terbesar dibandingkan tingkat pengangguran terbuka perempuan. Jadi artinya di sini bahwa pengangguran laki-laki itu menurun jika dibandingkan perempuan. Penurunannya itu sebesar 0,72%. Nah, kenapa terjadi penurunan pada pengangguran laki-laki? Itu artinya bahwa pekerja laki-laki lebih banyak terserap lapangan pekerjaan. Karena terserap lapangan pekerjaan, maka pengangguran laki-laki berkurang dan pengurangannya sampai 0,72%. Sehingga alternatif jawabannya yang A ini benar. Kita lihat yang B. Pekerja perempuan lebih banyak terserap lapangan kerja daripada pekerja laki-laki dari Agustus 2020 sampai Agustus 2021. Dari data bahwa yang banyak terserap adalah pekerja laki-laki, sehingga jawaban yang B menjadi kurang tepat. Jadi jawaban yang benar adalah yang A, teman-teman. Kita ke soal yang kedua. Baik teman-teman yang baru menggunakan atau bertemu dengan channel ini dan belum subscribe, mudah-mudahan mau dan rela untuk subscribe channel ini serta bunyikan lonceng notifikasi sehingga akan selalu mendapatkan video-video terupdate dan mudah-mudahan bisa menjadi teman belajar terbaik untuk meraih cita-citanya. Kita ke soal yang kedua. Tagnya berjudul Berhasilkah Pendidikan Kita? Pendidikan merupakan usaha atau proses yang melibatkan peserta didik dan pengajar dalam sewaktu-waktu dengan tujuan mencapai manusia yang bermartabat. Di Indonesia, pendidikan diatur dengan peraturan yang mengisyaratkan warganya atau mengharuskan warganya menempuh pendidikan atau mewajibkan. Meski sudah diatur dalam susunan peraturan yang jelas, sudahkah pendidikan kita mencapai tujuannya? Suatu pendidikan dapat dikatakan berhasil atau tidak tergantung pada hasil pendidikan itu sendiri. Apakah anak yang menempuh pendidikan terlihat lebih atau tidak dapat menjadi tolak ukur suatu keberhasilan pendidikan itu sendiri. Sering kali kita temui orang yang menganggap nilai dari hasil belajar merupakan hasil dari pendidikan. Padahal itu salah besar. Hakikat pendidikan bukanlah angka, tapi proses. Bagaimana seseorang terbentuk menjadi manusia yang semestinya adalah inti dari pendidikan. Jadi mari kita lihat dunia pendidikan kita. Apakah anak-anak yang setiap hari sekolah itu menjadi manusia yang lebih baik? Apakah dunia pendidikan kita sudah jauh dari kata money oriented? Jika belum, tampaknya pendidikan kita masih jauh dari kata berhasil. Pernyataan yang sesuai dengan tag tersebut adalah A. Pendidikan
di Indonesia telah berhasil jika dilihat dari perolehan nilai yang tinggi. B. Anak-anak yang setiap hari sekolah menunjukkan bahwa pendidikan kita berhasil. C. Dunia pendidikan kita telah berhasil apabila sudah jauh dari kata money oriented. D. Tujuan pendidikan adalah menciptakan sumber daya manusia yang cerdas dan terampil. E. Di Indonesia, warga negara boleh tidak menempuh pendidikan sesuai dengan kemampuannya. Oke, kita coba analisis dan menentukan jawabannya. Teman-teman, kita mulai dari menganulir alternatif jawaban yang kurang tepat. Dari A. Pendidikan di Indonesia telah berhasil jika dilihat dari perolehan nilai yang tinggi. Secara logika aja. Apakah keberhasilan pendidikan dilihat dari perolehan nilai yang tinggi? Nah, kita lihat di sini teman-teman. Seringkali kita temui orang yang menganggap nilai dari hasil belajar merupakan hasil dari pendidikan. Padahal itu salah besar. Jadi, pendidikan itu tidak diukur dari nilai yang tinggi. Jadi, A alternatif jawabannya kurang tepat. Yang B, anak-anak yang setiap hari sekolah menunjukkan bahwa pendidikan kita berhasil. Secara logis saja, apakah anak-anak yang setiap hari sekolah menunjukkan atau indikator dari berhasilnya pendidikan? Kalau kita gunakan logika, sepertinya juga kurang tepat. Di dalam teks juga ada. Apakah anak yang menempuh pendidikan terlihat lebih baik atau tidak dapat menjadi tolak ukur pendidikan? Kemudian, suatu pendidikan dapat dikatakan berhasil atau tidak tergantung dari hasil pendidikan itu sendiri. Seringkali kita temui orang yang menganggap nilai dari hasil belajar merupakan hasil pendidikan. Kemudian, apakah anak-anak yang menempuh pendidikan terlihat lebih atau tidak dapat menjadi tolak ukur suatu keberhasilan pendidikan? Kemudian, bagaimana seorang terbentuk menjadi manusia yang semestinya adalah inti. Jadi, tujuan pendidikan itu bagaimana seorang manusia terbentuk menjadi manusia yang semestinya. Jadi, manusia yang seutuhnya di sini. Kemudian, apakah anak-anak yang setiap hari sekolah itu menjadi manusia yang lebih baik? Jadi, kalau kita tanyakan, anak-anak yang setiap hari sekolah menunjukkan bahwa pendidikan kita berhasil. Ini belum tentu. Ia bisa dikatakan berhasil apabila anak-anak yang tiap hari sekolah itu menunjukkan hal yang lebih baik dari sikap, perilaku, watak, karakter. Jadi nilai akademis di sini merupakan bagian kecil dari tujuan pendidikan. C. Dunia pendidikan kita telah berhasil apabila sudah jauh dari kata money oriented. Kita cek pernyataannya. Apakah dunia pendidikan kita sudah jauh dari kata money oriented? Jika belum, tampaknya pendidikan kita masih jauh dari kata berhasil. Jika sudah, berarti berhasil. Nah, oleh karena itu, teman-teman, alternatif jawaban C ini benar. Dunia pendidikan kita telah berhasil apabila sudah jauh dari kata money oriented. Artinya, apabila tujuan pendidikan bukan hanya bekerja mencari uang, berarti tujuan pendidikan itu telah berhasil. C jawabannya benar dan didukung oleh teks di sini. Kita ulangi teman-teman. Apakah dunia pendidikan kita sudah jauh dari kata money oriented? Jika belum, tampaknya pendidikan kita masih jauh dari kata berhasil. Alternatif jawabannya, dunia pendidikan kita telah berhasil apabila jauh dari kata money oriented. Di sini, kalau belum jauh, berarti belum berhasil. Kalau di sini sudah jauh, berarti sudah berhasil.
Kita ke jawaban D. Tujuan pendidikan adalah menciptakan sumber daya manusia yang cerdas dan terampil. Nah, di sini teman-teman, alternatif D itu kurang tepat. Karena tujuan pendidikan bukan hanya cerdas dan terampil, tetapi juga ada unsur pembangunan watak. Kemudian, mencapai manusia yang bermartabat. Bermartabat berarti di samping cerdas, terampil juga memiliki karakter yang baik. Yang E, di Indonesia warga negara boleh tidak menempuh pendidikan sesuai kemampuannya. Boleh tidak. Nah, padahal di Indonesia itu ada wajib belajar. Jadi belajar itu adalah sebuah kewajiban yang diatur dalam undang-undang. Sehingga jawaban E juga kurang tepat. Jadi yang tepat adalah yang alternatif jawaban C. Kita lanjut ke soal yang ketiga, teman-teman. Berikut yang memiliki nilai lebih besar dari 25,5 dikali 25% dari 800 adalah A. 25,5 kali seperempat dari 800. B. 51 dikali 25% dari 400. C. 25,5 kali 1/8 dari 1600. D. 102 dikali 0,125 dari 800. E. 76,5 kali 1/12 dari 800. Nah, teman-teman, kita hanya disuruh untuk membandingkan, sehingga tidak perlu dicari secara detail, artinya tidak perlu dicari 25,5 dikali 20% dari 800, berapa nilainya. Tugas kita adalah membandingkan, di sini ada 25,5, kemudian di sini ada 25%, di sini ada 800. Inilah yang kita bandingkan. Oke, kita langsung ke pembahasannya ya teman-teman. Alternatif jawaban yang benar adalah D. Kita ke pembahasan. Jadi kita bandingkan, triknya adalah dengan membandingkan. Kita lihat, pembandingnya adalah ini teman-teman. Ini yang harus kita bandingkan. Kita cek alternatif jawaban A. Ini 25. Ya, ini 25. Di sini juga 25, berarti sama. Di sini 25%. 25% sama nilainya dengan seperempat, berarti sama. Di sini 800, di sini 800. Berarti nilai dari 25,5 kali seperempat dari 800 sama dengan 25,5 kali 25% dari 800. Karena 25% sama nilainya dengan seperempat. Yang lainnya sama. Kita bandingkan yang B, teman-teman. 51. Di sini 25,5. Nah, nilai 51 itu berapa? Nilai 51 adalah 25,5 dikali 2. Di sini 25%, di sini 25%. Nah, teman-teman triknya gimana? Ini dikali 2, perhatikan teman-teman dikali 2, maka 800-nya juga, kalau di sini dikali 2, di sini harus dibagi 2. 800-nya dibagi 2. Ya, jadi nilai 400 adalah nilai 800 dibagi 2. Kita perhatikan, 25,5 dikali 2. Di sini 25% sama nilainya dari 800 dibagi 2. Berarti ini dikali 2, ini bagi 2. Sehingga nilainya pun ini sama. Sehingga kalau sama berarti jawabannya bukan yang lebih besar ya teman-teman. Kita bandingkan yang C. Ini 25,5. Di sini 25,5. Kemudian di sini dikali 1/8 dari 1600. Nah, gimana cara membandingkannya? Kita lihat 1/8. Nilai 1/8 itu berapa? Sama dengan 1/4 dibagi 2. Kemudian kita bandingkan, berapa nilai 600? Nilai 600 itu adalah 800 dikali 2. Yang ini 1/8 itu dibagi 2, yang ini nilainya adalah dikali 2. Sehingga ini artinya juga sama nilainya dengan
yang kita bandingkan. Sehingga yang C pun jawabannya tidak tepat. Kita lihat yang D. Yang D adalah 102 dikali 0,125 dari 800. Nah, kita lihat teman-teman, berapa nilai 102 itu? Kita bandingkan dengan 25,5. 102 adalah 25,5 dikali, maaf ya, 102 adalah 25,5 dikali 4, teman-teman. Dikali 4 ya. Nah, kemudian kita lihat di sini 0,125. Berapa nilai 0,125? Ini 1/4 dibagi 2. Kemudian ini sama. Jadi ini sama, teman-teman. Tetapi di sini ada selisih. Di sini 4, di sini 2. Berarti nilai ini jelas akan menunjukkan nilai lebih besar. Karena yang 1 dikali 4, yang 1 dibagi 2. Berarti kan ada selisih 2. Kalau di sini dikali 2, dibagi 2. Dibagi 2, dikali 2. Di sini dikali 4, dibagi 2. Sehingga ini hasilnya menjadi lebih besar, teman-teman. Sehingga alternatif jawaban yang benar adalah yang D. Kita cek yang E, teman-teman. 76. Berapa 76 itu? 76 adalah 76,5 ya. Nilainya adalah sama dengan 25,5 dikali 3. Kemudian 1/12 itu berapa? 1/12 itu dari 25%. 25% kan nilainya 1/4. Sama aja dengan 1/4 dibagi 3. Nah, kita lihat teman-teman. Di sini dikali 3. Di sini dibagi 3. Berarti nilainya sama. Di sini 800. Ya, jadi cara membandingkannya begitu, teman-teman. Sehingga tidak perlu kita hitung satu per satu. Sehingga yang E pun nilainya sama. Sehingga alternatif jawaban yang benar adalah yang D. Kita ke soal nomor 4, teman-teman. Soal irama bilangan. Di sini ada angka yaitu X, 4, 9, 16, 27, 24, Y, 256, 243. Pertanyaannya, berapakah nilai X dan Y berturut-turut? A, 3 dan 81, B, 2 dan 78, C, 2 dan 120, kemudian D, 1 dan 81, E, 1 dan 144. Ya, teman-teman, kita ingat bahwa untuk deret angka, kita lihat kecenderungannya. Kalau dia ke sini bertambah besar, itu berarti ditambah atau dikali. Kalau dia menurun, berarti dikurang atau dibagi, teman-teman. Nah, kita lihat teman-teman ya di sini. 4 ke, nah ini yang mencolok, nilai 4 ke 16. 4 ke 16 berarti dikali 4 ya, teman-teman. 4 dikali 4, 16. Kemudian 16 kali 4, itu hasilnya 64. Kemudian 64 kali 2, kali 4, 256. Berarti ini adalah dikalikan 4. Begitu seterusnya, ini juga dikali 4. Nah, untuk yang berikutnya, kita lihat dari 6 ke 27, teman-teman. 6 ke 27 berarti, 9 ke 27 ini dikalikan 3. Jadi 9 kali 3, 27. Kemudian 27 ke Y. Ya, berarti dikalikan 3. 27 dikali 3 nilainya adalah, ini kali 3 teman-teman. Ya, dikali 3 nilainya adalah 81. Jadi nilai Y itu adalah 81. Kemudian 81 dikali 3, kali 3 lagi nilainya adalah 243. Berarti
ini irama bilangannya sudah ketemu. Berarti X ke 9 ini berapa? Berarti dikali 3. Berapa dikali 3? Hasilnya 3. Jelas jawabannya adalah 3. Sehingga jawabannya adalah X-nya 3 dan Y-nya 81. Oke, kita ke soal yang kelima, teman-teman. Ya, kita cermati teman-teman, di sini ada beberapa bilangan, kemudian yang ditanyakan adalah yang X ya. Ini nilai X, nilainya berapa? Kalau kita lihat, di sini yang ditanyakan adalah berapakah nilai dari X. Nah, berarti kita harus mencari tahu 63 itu asalnya dari mana. Ya, silakan dicoba dulu teman-teman. Bisa dihentikan sejenak videonya, kemudian teman-teman hitung. Jika ketemu, tentukan jawaban yang mana. Oke, kita ke pembahasan teman-teman. Jawaban yang benar adalah 37. Pembahasannya seperti apa? Nilai 63 itu dari mana? 63 adalah 16 dikalikan 2, teman-teman ya. Berarti ini 16 dikalikan 2 terlebih dahulu, baru dikalikan 8. Jadi 16 kali 2 dulu, baru ditambah 8. Sehingga hasilnya 40. Kemudian yang kedua, 9. 9 dikali 2, baru ditambah 5. Kemudian 9 dikali 2 ditambah 5, hasilnya 23. Kemudian kita tambahkan teman-teman, hasilnya adalah 63. Jadi 63 ini adalah 16 dikali 2 ditambah 8. Kemudian ditambah 9 kali 2 ditambah 5. 40 tambah 23, 63. Berarti X ini cara nyarinya adalah 8 dikali 2, 8 kali 2, baru ditambahkan 8, hasilnya 24. Kemudian 4 dikali 2, baru ditambah 5 ya. 4 dikali 2 ditambah 5, hasilnya 13. Sehingga hasil yang diharapkan adalah 37. Oke, baik teman-teman, selesai videonya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir video ini. Sekali lagi mohon teman-teman yang belum subscribe channel ini, subscribe, kemudian bunyikan lonceng notifikasi, sehingga kita akan bertemu lagi pada video-video berikutnya, dengan harapan bahwa video-video ini sangat membantu ya teman-teman untuk mewujudkan cita-citanya. Terima kasih dan sampai jumpa.